Om Swastiastu. Swastiastu, Pak. Om Swastiastu, Pak. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Nih, Ibu kenapa enggak? Swastiastu. Swastiastu nih. Swastiastu. Trigonometri, ya. Jadi sebelum belajar trigonometri, adik-adik kan sudah pernah belajar limit waktu kelas 2. Di mana waktu kelas 2 belajar limit fungsi aljabar. Kan gitu? Limit aljabar, ya, untuk mengingatkan kembali. Adapun penyelesaian fungsi limit aljabar apa saja, nak, masih ingat? Metode substitusi langsung, ya. Substitusi langsung. Yang kedua apa lagi, nak? Metode faktorisasi. Ingat, ya. Kapan kita menginjak nanti dalam menyelesaikan soal limit, pertama Anda lakukanlah substitusi langsung dulu, ya. Apabila hasilnya 0 per 0. 0 per 0 atau bentuk tak tentu, maka lakukan apa? Alternatif yang lain. Di antaranya apa? Metode faktorisasi. Di dalamnya ini termasuk apa? Metode akar sekawan, ya. Metode akar sekawan itu nanti yang larinya ke faktorisasi gitu. Yang keempat, metode pakai dalil de hospital. Pernah dengar, nak? Belum. Yang ini nanti Belum pernah. gimana ceritanya? Itu menyelesaikan limit dengan turunan gitu. Sama juga halnya dengan tadi, ya. Apabila adik substitusi langsung hasilnya 0 per 0, maka lakukan dalil de hospital. Gimana ceritanya dalil de hospital? Begini, mungkin belum pernah dikasih, ya. Syarat untuk tahu dalil de hospital ini Anda sudah turunan. Adik-adik sudah belajar turunan? Turunan sudah pernah? Sudah, Pak. Turunan untuk kelas 2 kan sudah, ya. Dalil de hospital itu ceritanya begini. Apabila D mata fx, ya, dibagi bawah gx misalnya, untuk x dekat suatu bilangan A, Pak dinamawi itu. Nah, ini kalau dimasukkan x-nya A kan dimasuk sini FA per GA jadinya. Apabila ini 0 per 0, tak tentu hasilnya, maka lakukan penurunan atas. Turunkan atas, dibagi turunan bawah, ya. Masukkan X-nya A. Apabila sampai di sini, Anda masukkan A itu kembali 0 per 0, maka lakukan penurunan lagi. Turunan kedua dipakai, atasnya diturunkan 2 kali, bawahnya diturunkan 2 kali. Untuk X dekat A juga. Nah, kalau Anda masukkan A di sini ternyata 0 per 0 lagi diturunkan gitu. Nah, ini dan seterusnya. Sampai tidak 0 per 0. Sampai tidak 0 per 0, ya. Tidak 0 per 0. Kalau tidak 0 per 0 hasilnya berupa bilangan, itulah jawaban berarti apa? Limitnya gitu. Pak kasih contoh satu tentang penggunaan dalil de hospital, ya. Kalau punya soal misalnya begini, ya, saya kira ini tidak masalah kalian semua.
kuadrat min 9 misalnya per X plus 3 untuk X mendekati min 3. Sebagaimana Pak jelaskan tadi, melihat soal limit yang dilakukan pertama adalah apa? Substitusi langsung. Kalau ini Anda lakukan substitusi langsung, gimana, nak? X-nya Anda ganti dengan berapa? Min 3. Min 3. Min 3 kuadrat kan 9. 9 kurang 9, 0 kan? Ya, tambah 3 juga 0 kan? 0 per 0 ini. Tentu namanya itu. Maka kalau Anda pakai dalil hospital kan gitu di sini kan. Kalau 0 per 0 maka lakukan ini kan itu. Ya. Turunan atasnya. Berapa turunan atasnya? 2x. 2x. Atau sebelumnya kalau belum diturunkan alternatif yang lain apa? Nah, kan faktor ini. Coba faktorkan, cara faktor dipakai gimana, nak? X kuadrat min 9 faktornya berapa? X min 3, X plus 3. X plus 3 kali X min 3. X min 3. Lagi X min 3, X plus 3 kan itu. X plus 3. Nah, ini karena faktor kan, faktor yang sama kan. Ini dicoret. Tinggal apa, nak? Lim X min 3, X min 3. X min 3. Nah, ini dianggap soal baru sekarang gitu. Lakukan juga apa? Substitusi langsung kan itu. Kalau substitusi langsung berapa, nak? Min 6. Ya, min 3 per 1 kan itu. Hasilnya berapa? Min 6. Nah, ini dengan cara faktor hasilnya min 6. Coba kita pakai dalil hospital sekarang biar paham aja penggunaannya ya. Atasnya diturunkan, bawahnya diturunkan. X kuadrat min 9 turunnya berapa, nak? X kuadrat turunnya 2x. 9 turunnya berapa? Turun dari bilangan 0. 2x min 0. 0-nya enggak apa tulis. Turun dari x berapa, nak? 1. Turunnya enggak 0 ya. 1. Tambah 0 ya 1. Masukkan x berapa? Min 3. Jadi hasilnya berapa? 2 kali min 3. 3. Ini dengan 6. Ini dengan faktorisasi. Gitu. Ya. Bisa dipahami, nak? Bisa, Pak. Terus seandainya 0 per 0 misalnya lagi turunkan sampai tidak 0 per 0. Ya. Nah, itu untuk fungsi limit aljabar. Nak. Kalau fungsi limit trigonometri kayak apa? Bisa deh Pak teruskan ini? Bisa Pak teruskan, nak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, sekarang Siap. ini ada yang tulis nih. Ini udah biasa, sebenarnya ini kan faktor kan udah biasa. Yang baru mungkin dalil vital itu, ya. Iya. Sudah Pak, tutup nih ya. Bisa, nak? Masalah. Nah, gimana tentang yang kita pelajari kelas 3 ini? Limit apa, nak? Trigonometri. Limit fungsi Trigonometri. Trigonometri. Siap. Di trigonometri. Penyelesaiannya apa saja? Sama halnya dengan apa? Limit fungsi aljabar ya. Ini diawali dengan apa? Algebra. Substitusi langsung. Kalau hasilnya 0 per 0 itu bentuk tak tentu lainnya. Biasanya soal yang baik itu jarang kalau masuk itu langsung jadi, nak. Kalau dimasukkan, kalau soal yang sudah teruji itu pasti hasilnya berapa? 0 per 0. Ya. Kalau 0 per 0, maka lakukan opsi yang lain. Apa opsi yang lain sama dengan tadi? Apa, nak? Factorial. Di Factorial. dalamnya termasuk apa?
Kalikan akar sekawan. Yang berikutnya dalil de Hospital sama. Dalil de Hospital. Kenapa namanya de Hospital? Karena ini matematikawan dari Perancis, ini nama orangnya nak. Dalil de Hospital. Ada yang ngomong hospital gitu ya. Matematikawan dari Perancis gitu. What the fuck you talking about, nigga? Ini sudah Pak jelaskan, berarti bisa digunakan dalam trigonometri juga ini nanti, gitu ya. Dengan catatan nanti kapan Anda bisa pakai de Hospital dalam limit fungsi trigonometri, kalau Anda sudah belajar turunan trigonometri gitu, ya. Karena kita belum belajar turunan trigonometri, maka contoh-contohnya ini nanti kita setelah kita belajar turunan fungsi trigonometri, ya. Nah, yang inti yang kita pelajaran kita hari ini adalah kita juga bisa menyelesaikan limit trigonometri itu dengan rumus dasar, ya. Formula dasar limit fungsi trigonometri. Kapan kita pakai ini? Apabila substitusi langsung juga hasilnya 0/0 nak, atau bentuk tak tentu lainnya gitu. Gimana ini kita fokus di sini sekarang ya? Mungkin pertemuan yang lalu sempat tak singgung sedikit tentang limit fungsi trigonometri ya, tapi sekarang akan kita detailkan ya. Saya punya gambar. What is that? A line? What you gonna do about the line? Saya akan turunkan rumusnya menggunakan pendekatan grafik. Pendekatan grafik. Kenapa? Saya punya garis ya, jangan lurus saja. Y1 sama dengan X, garis Y sama dengan X ya. Satu itu indeks saja, saya beri nama. Kemudian di sini ada fungsi kalau grafik tangan gimana nak fungsinya grafik tangan? Gini ya. Ini 0, dekat 0 dari kanan, dekat 0 dari kiri. Kalau ini Y1, ini Y2, Pak beri nama. Y2 itu adalah grafik apa? Grafik. Tan X ya. Ya. Nah, kita analisa sekarang satu-satu ya. Untuk ini penting untuk memahami rumusnya kenapanya itu biar nggak bertanya ya. Kenapa bisa demikian? Untuk X. Dibaca apa nak? Untuk X berarti 0 plus. Apa maksudnya 0 plus? Bilangan di sebelah kanan dari 0 kan 0,00001 kan macam itu kan bilangan yang sangat kecil. Kita lihat posisi Y2 dengan Y1 yang lebih di atas yang mana? Kan dari sini pendekatnya kanan kan. Maka Y2 di atas ada sama dengan, kan berpotongan nantinya ada sama dengan ini berpotongan di 0. Kalau ada sama dengan berarti Y atas semuanya di Y2 di atas, seluruhnya di atas Y1 gitu. Kalau ada berpotongan ada sama dengannya gitu ya. Y1. Y2-nya grafik apa nak? Tan X. Tan X ganti ya. Tan X. Lebih besar sama dengan Y1-nya apa nak? X. X. Kalau X 0 plus itu X dari sebelah kanan 0 itu bilangan positif apa negatif nak? Positif. Nah, di kanan 0 kan bilangan positif ya.
Positif. Ini sekarang dibagi X ya. Dibagi X kedua ruas pertidaksamaan itu. Jadi apa nih, Nak? Tan X per Jadi X lebih besar sama dengan 1. Kalau lebih besar. dengan positif, tandanya dibalik, Nak? Tidak. Samaan tidak dibalik ya. Ya. Besar apa jadinya? X bagi X berapa, Nak? Positif bagi positif kan? 1. Nah, gitu. Temulah ini yang terakhir. Kemudian dilimkan kiri dan kanan. Jadi apa nih, Nak? Lim tan X per X. Limkan per X lebih besar untuk X kanannya. Lebih besar dari lim apa jadinya lim kiri dan kanan? Plus. Itu untuk X dekat apa? 0 dari kanan gitu. Nah, sebagaimana sifat limit, ada limit bilangan untuk X dekat bilangan berapa saja, bilangan hasilnya berapa, Nak, di kanan itu? Bilangan. Lim tan X per X untuk X dekat 0 dari kanan. Nah, limit 1 untuk X dekat 0 plus adalah berapa? 1. Ya, sendiri. 1. Nah, ketemulah pernyataan ini jadinya terakhir tuh. Nah, Si Dana mau jawab? Ini akan benar jika gimana, Nak? Lim kiri dengan 1 dan kanan untuk X dengan 1. 0 plus harus diberi nilai berapa? 1. Nilai 1 gitu. Bisa dipahami ini kenapa 1, Nak? Ini akan benar kalau ini diberi nilai berapa? 1. Coba kalau dimasukkan 1, jadi apa pernyataan ini? 1 lebih besar sama dengan 1. Ini pernyataan betul apa salah? Betul. Betul kan? Maka ini harus nilai Benar. sebelah kiri harus 1. Ini dia. Sebelah kiri harus 1. Nah, ini namanya limit apa nih? Limit kanan apa limit kiri, Nak? Kanan. Limit kanan ya. Kanan. 0 plus kan kanan. Ya, Pak. Nah, bisa dipahami ini 1, Nak? Bisa, Pak. Nah, ya. Itu tadi limit Dikit-dikit kanan. lah, Pak, masuk. Dikit. Kalau limit kirinya gimana, Nak? Itu dah tak tahu, Pak. Ada yang perlu nulis nih? Belum. Perlu nulis? Masih nulis. Masih nulis, Pak, pelan-pelan. Masih nulis, Pak. Masih nyatet. Agak macet sinyal. Ya, daerah. Tak sih macet lah. Itu cerita penurunannya aja itu, Dek. Yang penting itu yang di kotak terakhir itu, ya. Bahwa lim tan X per X sama dengan 1, itu yang penting bagi Anda nanti, ya. Ya. Yang lain yang panjang lebar itu kan cerita penurunannya Anda aja itu. Biar adik-adik paham dari mana asalnya kok bisa 1 gitu loh. Oh, rumus dasarnya, Pak. Iya, dasarnya. Nih. Sudah, sahabat teruskan. Bisa, Pak. Nah, tadi yang ini maksudnya limit apa? Limit kanan ya. Gimana kalau seandainya ini limit kiri yang dilihat? Limit kiri. Limit kiri berarti X-nya untuk dekat berapa? 0 dari kiri, atau sebelah kirinya 0 kan bilangan negatif ya? Negatif. Coba kita lihat grafiknya. Untuk didekatkan dari kiri, kan ini dia. Yang mana di sebelah atas, yang mana sebelah bawah? Y1 apa Y2? Y1.
Yang ini Di atas Y1. Y2-nya di bawah Y1 jadinya dong kan Di itu. bawah Y1. Ya. Y2 di bawah Y1. Berarti bawah Y1. Bisa dipahami nih, Nak? Bisa. Maka grafiknya nanti grafik yang kedua itu di bawah grafik yang pertama untuk X dekat 0 dari kiri itu maksudnya. Y2-nya apa tadi, Nak? X. Tan X. Tan X. Banyak tan X-nya. Nah, Ini tan X. Y1-nya apa? X. X-nya bilang negatif atau positif, Nak? Sebelah kiri. Negatif. Negatif. Maka ini sekarang dibagi X dua-duanya. Yang di kiri menjadi apa? Tan X dibagi Tan. X. Kalau udah bagi bilang negatif, tandanya adik. Berubah. Tandanya dibalik. Berubah. Karena ya. Negatif bagi negatif sama, satu berarti juga ya. Ya. Sama dengan yang tadi. Sama dengan yang di atas kan juga sama ya. Nah, ini pun hasilnya apa nanti? Dengan cara yang sama. Lim. Tan X per X untuk X. Dengan cara yang sama langkahnya enggak dapat teruskan, Nak, ini, Nak, ya. Tambah sama dengan di sini lah gitu kan. X apa? 0 dari kiri. Ini menghasilkan apa? Lebih besar sama dengan 1 juga ya. Nah, kapan ini akan benar? Kalau ini juga bernilai berapa? 1. 1 kan itu. Akan benar. Jika lim tan X untuk X dekat 0 dari kiri. I have no idea for this. Kan itu. Subject. Yang ini adalah limit kanan, yang ini adalah limit apa, Nak? Limit kiri. Kesimpulannya apa dari dua kotak yang tadi, kotak ini sama kotak ini apa, Nak? Sama. Kalau menurut limit kan apabila limit kiri dan limit kanan sama, Mendekati kiri dan kanan. hasil limitnya berapa? Hasilnya itu sisi, berarti kan jadi kesimpulannya bahwa lim tan apa tadi? Tan X per X. Jangan dekat kanan diri lagi, Dek. Untuk X dekat berapa jadinya? Untuk X dekat 0. dekat 0, jangan 0 plus 0 min lagi ya. 0 plus 0 min kan udah kanan kiri. Ini harus nilainya berapa? Nah, itu. Inilah rumus apa? Rumus yang pertama, rumus dasarnya untuk tan, ya. Limit tan X per X sama dengan 1. What does that even mean? I don't fucking know. Waktu di kelas 2 kan gitu dulu ceritanya waktu masuk belajar limit itu ya. Limit kiri, limit kanan sama, maka hasil limitnya ada. Berapa hasil limitnya? Hasil itu limit kiri dan kanan itu. Bung Mayun, diam Bung Mayun. Ampun, Niki bisa Pak teruskan? Sampun. Sampun. Ampun. Nggih, Pak teruskan nggih. Nggih, Pak. Limit tan X per X sama dengan 1. Gimana kalau posisi yang dibalik, Nak? Misalnya begini. X-nya di atas, tan-nya di bawah itu. Sama. Sama. Sama dengan Sama. 1. Sama dengan 1. Yakin apa? Same math.
Google kayak gitu. Yakin mana? Kenapa ceritanya sama dengan satu itu, nak? Kira-kira? Ceritanya belum diceritain. Nah, sekarang tak ceritakan ya. Itu bisa ditulis seper berapa? Mantap. Tan X per X ya? Ya. Tan X per X. Seper kalau ini kan dibalik jadi begini ya. Ya. Per 2/3 sama dengan 3/2 dan seterusnya kan gitu. Ya. Per tan X per X sama dengan apa? Kalau dibalik jadi ini di atas kan? X per X kan jadilah begini. Ya. Untuk X dekat 0. Sesuai dengan sifat limit apabila yang dibagi itu limit atas dibagi bawah adalah apa? Limit atas dibagi limit bawah. Berarti kalau ini kenakan limit atas dan bawah gimana, nak? Ini sama dengan apa? Limit 1 untuk X dekat 0 dibagi limit bawahnya apa, nak? Lim tan X per X untuk X dekat 0. Yang di atas berapa, nak? Lim 1 untuk X dekat 0 berapa? 1. Bawah hasilnya berapa, nak? Tan X per X kan ini dia kan? 1. Tan X per X hasilnya juga 1. 1. Nah, itu. 1. Berarti Anda dapatkan rumus yang kedua, apabila dibalik posisinya, hasilnya juga Sama. 1 juga. Siap. Ayo. Gue Mayun IPA 3, Pak. Cerah. IPA 8. Gimana gue Mayun tuh? Sampah. Terus kalau begini, lim juga tentang tan ini, tan X per AX, A-nya suatu bilangan ini ya. Nah, gitu. Hasilnya berapa ini? Tadi ini kan ceritanya apabila di sini dan di sini sama, hasilnya 1 kan itu. Ini sama dengan di sini, hasilnya juga 1. Nah, ini sama dengan ini. Nilainya apa sama dengan 1 ini? Gitu, Pak. Lim AX per AX. Misalnya, Pak ambil ya. Lim tan setengah X dibagi setengah X. A-nya bilangan katanya tadi kan. A-nya Pak ganti dengan 3. A-nya 3. 3X per 3X kan gitu. Banyak macam itu kan. A-nya bilangan berapa aja boleh kan. Nah, kalau setiap sama tadi katanya 1 kan. X sama 1. Juga 1 kan. Nah, ini sama lagi. Mabar, yuk mabar. Ini sama lagi nih, yang AX ini kan sama dengan ini kan. Cek Google dulu, guys. Ini sama dengan ini. Apa setiap sama hasilnya 1, nak? Enggak. Enggak tahu. Nah, Pak anggap kita belum tahu nih ya, kita cari sama-sama nanti simpulnya. Oke, Pak. Nanti kenapanya itu Pak jelaskan sekarang. Nanti kalau sudah tahu kenapanya nanti kalau mengerjakan soal tinggal pakai nanti rumusnya ya gitu. Kalau ini Pak misalkan itu sama dengan Y ya. Begitu sama dengan Y atau apa namanya, Bu? Apabila X-nya dekat berapa, nak? 0 ya? 0, maka Y akan menjadi dekat berapa, nak? Kalau Dekat. X 0 artinya bisa diganti dengan 0 ya. A kali 0 berapa? 0. Dengan 0 kan 0 hasilnya. A kali 0 berapa? Kan 0 ya. 0. Juga menjadi berapa? Menjadi 0. Nah, gitu. Exactly. Period. Maka kalau ini dimasukkan, disubstitusi ke sini ya. Nah, dimasukkan ke sini. Jadi apa itu masalahnya? Lim. Apa? Y. X namanya apa, nak? Y. Dibagi X nama AX namanya apa, nak?
Y. Ini berubah dalam variabel Y sekarang. Dekat berapa? Nol. Ya.